Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel Itaro Simandoang. Selamat menyaksikan. Tek, tok, 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 tok. Guys, di depan saya ada mobil kecil nih, rivalnya kayak Brio sama Agya ya, yaitu BED atau One yang elektrik ya, dia listrik modelnya. Nah, ini tutapan depannya seperti ini teman-teman, yang BED atau One baik dynamic sama premium ya. Nah, ini dia untuk lampunya ada garis-garis dua gini ya, dua LED juga, sama projinya udah LED ya, sampai termasuk lampu sennya juga. Coy belakang sih belum lampu sen, masih bolam. Nah, maksudnya terus bagian tengah sini, bagian bawah maksudnya itu ada bumper yang sangat keren sekali. Ini untuk bagian fendernya. Ini untuk kapasitas buat baterainya seperti ini ya, dia sekitar 30 menit. Kalau buat motor listriknya sekitar tenaga 74 HP 135 Nm dengan transmisi single motor penggerak roda depan. Nah, ini untuk kapasitas buat caca pas baterainya, dia berada di sebelah kanan depan sini. Kalau yang model Hyundai Yamaha itu kan dia bagian di belakang seperti itu teman-teman. Oke, ini untuk ukuran ban velgnya dia menggunakan Dunlop ya, dengan ukuran 185/55 R16 inci dengan gunmetal ya. Ini warnanya dia 4 baut, depan dia udah cakram. Terus bagian samping sini dia pendelnya model pop up ya, nggak model yang gagang pintu. Terus di bagian spion dia ada bisa dilipat elektrik guys. Ini ada logo NFC nya buat naruh kunci misalkan habis baterai, kalian tinggal tap sini maka otomatis bisa buka di semua brand dan Samsung nya. Nah, ini untuk bagian fender dia ada tulisan Cina nih ya, karena asalnya dia dari Cina mobilnya, dan BD nya BD Sigo namanya kalau di luar sana. Nah, ini untuk dia ban belakangnya seperti ini ya, modelnya dia udah cakram juga, kalah sama Agya maupun Brio, masih rem tromol. Nah, ini untuk kurangannya 165/65 R15. Nah, ini menggunakan Super Eco ini ban belakangnya, dia 4 palang juga, 4 baut maksudnya. Oke, ini untuk bagian belakangnya secara keseluruhannya untuk modelnya dari BD atau One tipe premium, sorry. Nah, ini keren banget ya, mau di malam hari nih dia mengambang dari desainnya itu. Nah, untuk di bagian atas dia terdapat spoiler ya, spoiler, antena sirip hiu. Terus bagian sini nih pilarnya dia warnanya biru glossy, ada aksen kayak sirip-sirip ikan gitu, kayak dolphin lah, karena dia menggunakan unsur mobilnya. Nah, ini untuk bagian lampunya sudah LED sampai lampu senja belakang, sama ini udah LED ya nggak salah. Nah, ini untuk bagian sampingnya seperti di samping kirinya secara keseluruhan penampakannya sampai bagian samping kirinya. Nah, ini di bawah sini ada logo apa, reflektor nih atau kucing. Dia ada sensor parkir bagian reflektornya sekitar 1, kalau nggak salah 2. Atau ini ada emblem EV nya, karena dia mobil listrik ada mengandung unsur emblem EV nya. Dan di sebelah kanan ini ada emblem atau One, jadi nggak ada tipe dynamic atau ini. Untuk bagian emblemnya sini ada tulisan BYD. Yuk kita lihat bagian di belakangnya, dia belum ada power back door ya. Nanti bisa pasangin kok. Nah, ini tuh kapasitas bagasinya seperti ini ya, dia mengotak dikit kayak mobil Brio mau Agya, dia sama persis sebenarnya. Nah, ini untuk buat pelipatan bangkunya dia rata semua ya, rata nih, nanti nggak bisa dilipat dua-duanya. Nah, ini untuk bagasinya kita lihat yuk, kita intip.
Nah ini kosongnya, ada ban serepnya nih, nggak ada. Dia pakai gantinya Tri-Fire. Nah ini untuk bagian area depannya, baris pertama maupun baris kedua. Dan untuk atapnya dia warna hitam guys. Nah ini untuk bagian pintunya ada door handle sama buat pengunci kiosnya, karena dia udah kios guys. Nah ini untuk buat apa namanya, dan ini lampunya sudah LED guys, lampu plat nomornya. Kita tutup yuk, kita lihat ini guys. Nah ini untuk penampakan kacanya ya, dia sudah kaca defogger belakang tapi nggak ada wipernya. Nah kita lihat untuk bagian handle-nya ya, ini sudah kios ya, meskipun model pop up, pakai model yang tarik. Yuk kita lihat tuh bagian door trimnya. Door trimnya seperti ini, dia bannya two tone kombinasi warna hitam dengan abu-abu, door kulit juga guys. Nah nama di bagian sini terdapat speaker dan door pocket. Nah ini untuk bagian setirnya ya, modelnya kayak BLV Dolphin sama yang kawan-kawannya. Ini untuk bagian samping kirinya guys. Nah penampakan dari area sopir. Oke, kita lihat dulu nih. Oke, kita lihat dulu nih bagian dalam ya, seperti ini teman-teman. Yuk kita intip tuh bagian ini. Nah ini untuk bagian penampakan depan ya. Untuk kaca spionnya dia model bulat, ada macam-macam guys. Nah ini untuk penampakan atasnya nih, kaca spionnya udah model bisa dilipat, sama sun visornya dia bisa ditutup nih, sama ada lampunya sudah LED guys. Bagian samping kanan supir. Nah kita tutup terus otomatis lampunya bakal mati, dan bannya sudah kulit ban budur guys ya. Di sebelah kiri juga sama, kayak sebelah kanan dia sudah LED lampunya sama kaca cerminnya bisa ditutup juga guys. Nah jadi praktis ya dimenggunakan. Dan ankripnya dia model retract semua baris ya, karena mau kiri. Nah ini spion udah model Denavio, bisa dicekrek nih misalkan di lemari silau. Nah ini untuk bagian center konsolnya ya, sama bagian tengahnya sini dia terdapat tempat buat naruh HP ke varian dynamic ini premium. Kalau dynamic kan di charger. Nah ini untuk bannya dia sudah kulit ya, enak jadi digenggam pegangnya. Sama konsol boxnya dia model soft opening, coba kita tes. Jadi udah tuh. Nah ini bagian kanan sini, bagian sorry ini ada pengaturan buat apa namanya, buat AC nya nggak salah. Ini buat defogger depan sama belakang, kita bisa nyalain nih. Terus untuk buat ionnya bisa nyalain AC nya nih sini tuh, jadi bisa di setel dari tengah sini bergabung dengan Ethernet-nya. Nah ini untuk lampu asatnya dia nyala ya. Kita tes nih, kayak mobil-mobil Eropa gitu lah, nyala berkedip. Nah ini untuk rem parkirnya brake cord, terus ada ventilasinya sama apanya. Nah ini tuh turas transmisinya ya, dia modelnya model toel ya. Jadi untuk ke mundur untuk ke atas dulu, tapi syaratnya harus injak rem. Nah untuk masukin D dia atau langsung ke bawah gini, dan untuk N nya di tengah, dan untuk packnya ini otomatis dia kan rem sendiri di sebelah kanan sini ya tombolnya, gitu caranya. Nah ini untuk bagian setirnya dia terdapat tombol buat audio steering switch sama ngecilin volume. Terus bagian sini ada pengaturan buat ini apa namanya, tempel mesin. Terus ada logo airbagnya dengan nih ada tulisannya seri airbag di bagian C nama dashboard depan tuh, kelihatan tulisannya. Jadi safety lah buat keamanan. Nah ini untuk speedometernya agak kecil ya, kayak speedometer kayak kalkulator layar ini Android. Ini isinya seperti ini teman-teman bisa lihat. Oke, ini sebagian area setirnya dia sudah kulit nggak salah, sampai tipe premium.
Nah ini untuk bagian speedonya, dia isinya ada bagian kapasitas baterainya sama jarak baterainya berapa kilometer lagi, sama fuel apa nih kapasitas baterainya nih kisahnya sama odometer dan TPMS, terus auto door window sama indikator gigi sama speedometer ya, sama tachometer juga nih. Ini kalau saya pencet di bagian arister ini dia muncul nih bakal nih. Ini untuk unitnya dia gede ya, 9 inci kalau nggak salah. Kita lihat dulu menunya guys, apa aja. Nah ini bagian menunya, ini ada isinya di vehicle emission. Nah, ini buat kameranya, kamera belakangnya. Bisa kita pencet yang bagian tadi ini. Terus kita lihat dulu isinya, kita balik lagi. Ini ada BYD assistant sama smart charging untuk buat tempat menurut saya ini ya, baterainya, sama Apple CarPlay, Android Auto, pengaturan itu maintenance, pengaturan temps Android Auto sama Wi-Fi. Nah ini untuk ventilasi AC-nya sudah dimasukkan atau enggak nih, sama arah pengaturan semburan. Nah ini untuk buat pengaturannya, buat ini ada gambar mobilnya nih, atuannya. Jadi buat jarak pengendaranya, terus macam-macam guys. Nah ini untuk bagian kanan nih, sini ada pencet comfort driving ya, isinya apa aja bisa kalian lihat sendiri ya. Macam-macam nih mau saya jelasin. Nah ini untuk macam-macam ada ADAS, VFR, sistem nih. Kita balik lagi ke home. Dah itu doang isinya. Ayo. Dan udah support ya sama AC-nya, nyatu sama unitnya. Nah ini bagian kanan sini terdapat door handle yang model kayak Steve Darwin ya, sama banyak sudah kulit nih warna abu-abu, sama door trim masih plastik banyak. Terus bagian area tombol sini dia terdapat buat kacanya doang ya, cuman sebenarnya belum bisa dilipat otomatis guys, kayak di Brio yang sebelah ya, RS nih. Ini masih harga 200 juta, belum dari track cuman ya. Nah terus bagian lagi guys. Nah ini bagian bawah sini dekat kisase. Nah kita keluar yuk. Ini untuk bagian konsol sini ya, dia mengambang nih, ada terdapat USB juga 2 buah Type C. Yuk kita intip bagian baris belakangnya, baris keduanya guys ya, terakhir. Nah ini tuh bagian penampakan baris belakangnya seperti ini. Kita masuk dulu ya guys. Oke, nah ini tuh headrestnya ya, dia nyatu ya, headrest pocong, cuma ada di sedikit bolong-bolongnya guys bagian tengah sini. Jadi kesannya semakin sporty mobil ini. Nah ini tuh bagian belakangnya seperti ini ya, dia headrestnya ada 3 kayak di Brio maupun Agya, sama-sama adjustable, bisa diatur naik turunnya. Nah ini untuk headrestnya ya, yang tadi dia bilang tuh, ya ada bolong-bolongnya gini. Ini door rendernya udah warna body, door trim sorry. Nah ini untuk penampakan belakangnya mantap nih kalau di malam hari nih, kalau misalkan anda lihat BYD Atto. Nah oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk review singkat ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya.